Shalom, selamat pagi kita semua. Puji Tuhan, ada rancangan Tuhan yang susah. Rancangan yang susah, maksudnya susah. Maksudnya ya kita tidak paham, jadi kita tidak jangka. Bukan susah sebenarnya, tapi kita tidak expect. Pagi ini sebetulnya saya melayani di dalam jadwal, saya melayani di Minawo, di SRB Valley Vision di Minawo. Tapi harus sebab yang tidak dapat dielakkan, jadi saya akan terus berada di sini dan saya percaya Tuhan sudah siapkan untuk kamu makanan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, oleh karena saya akan ke Minawo, ini rahasia pembuat balai ini kan. Saya tidak perlu sudah sediakan bahan karena sudah ada yang minggu lepasnya kan, jadi saya bersampaikan di sana. Jadi bila kita punya istri berusaha menghubungi saya karena yang sebetulnya berada di sini Deacon Frederick yang sebenarnya melayani kita, dia sudah hubungi si Deacon Boni kemarin lagi. Tapi saya tidak tengok handphone. Ini saya malas tengok handphone kalau ujung-ujung minggu kan. Selalunya kalau di masa bukan ujung minggu tuh masuk itu semua yang memang kerjaan punya kan. Jadi ujung minggu macam berehat lah, tapi lupa pula yang kita perlu ada juga misi-misi dari kawan-kawan saudara, apalagi dalam hal pelayanan gereja. Jadi kalau kabut saya tadi, tapi saya percaya Tuhan siapkan untuk kamu boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang baru pada hari ini, saya percaya daripada surga, bukan daripada penentuan dari amin. Haleluya. Pada hari ini saya membawa satu tema, yaitu kasih. Jadi dalam 3 minggu yang ini saya mau supaya semua jemaat Tuhan kita memulakan tahun baru ini dengan dasar kasih, amin. Jadi minggu lepas saya sudah kupas tentang kasih, bagaimana Tuhan mengasihi kita yang luar biasa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 firman Tuhan mengatakan kasih itu adalah, kan maksudnya itu definisi kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang justru mengasihi kita. Kan? Bapa di surga mengasihi kita dan memberikan, dan bukannya mengasihi dengan perkataan, pernyataan, tapi dengan tindakan, yaitu dengan memberikan pada kita anaknya yang tunggal, amin, yang untuk menjadi penebusan bagi dosa-dosa kita. Jadi itu revelation tentang kasih. Karena kita tahu sebelum ini kasih jikalau bukan hanya dalam dunia, tapi dalam arti kata keagamaan. Saya katakan keagamaan ini adalah dari segi amal ibadah dalam keagamaan. Termasuklah agama, saya katakan agama sini karena merupakan satu ibadah, satu apa yang kita buat. Yaitu agama Yahudi yang berbicara tentang kita harus mengasihi Tuhan, betul tidak? Semua tentang hal kita harus mengasihi Tuhan. Malah hukum yang pertama dalam hukum Taurat adalah mengatakan jangan ada Allah lain. Jangan ada Allah lain dalam hidup. Maksudnya kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, melebihi nafas hidup kita. Kan? Jadi kalau kita simpulkan itu hukum Taurat 10 hukum itu kepada 2 ayat, dia berbicara seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Jadi semua yang ada kekuatan pada kita, yang kita punya effort, kita punya usaha, kemampuan kita setakat mana kita mampu, itu haruslah pertama-tama untuk mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan mengatakan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah sum ataupun kesimpulan ataupun ringkasan ataupun intipati hukum Taurat yang 10 hukum ini. Nah, tetapi dalam perjanjian baru, revelation yang diberikan oleh Yohanes. Kamu tahu Yohanes? Kalau kita tengok kitab Yohanes, Injil Yohanes, dia dianggap sebagai murid yang dikasihi Yesus. Masih perasaan? Masih ingat lagi? Kan? Kalau kita tengok di Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, hanya ada di Injil Yohanes saja yang mengatakan murid yang dikasihi Yesus. Dan itu merujuk kepada si penulis sendiri. Kan? Kalau kita tengok di kitab Matius, kitab Injil Markus dan Lukas tidak ada yang murid yang dikasih. Itu yang hanya ada di kitab Yohanes yang merupakan penulis itu sendiri. Jadi penulis ini Yohanes mendefinisikan dirinya sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Kan? Bukan dia yang mengasihi Tuhan. Nah, perbandingan ini sangat ketara kalau kita bandingkan di antara Petrus dengan Yohanes. Petrus ialah orang yang membanggakan kasih dia kepada Tuhan. Kan? Masih ingat lagi? Pada waktu malam terakhir mereka ada pertemuan kudus, Yesus memberitakan, memberi gambaran kepada mereka murid-murid Yesus yang bahwa dia akan ditangkap, malah dia akan diseksa dan dibunuh. Tapi kamu tahu apa yang Petrus katakan? Tuhan, dia bilang,
Kalau semua dia cakap di depan-depan kawan-kawan dia yang 11 orang lagi, tinggalkan kamu, saya tidak akan tinggalkan engkau. Maksudnya dia merujuk pada kemampuan dia untuk mau mengasihi Tuhan. Tapi kita tahu bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Kan? Jadi sebab mengapa di satu tempat yang must go, mesti mau pergi kalau dapat pergi tanah Israel, pergi melancongan, mesti ditambah itu. Satu gereja yang dipanggil gereja ayam. Dan gereja namanya bukan salib Yesus, tapi ayam. Karena itu ayam yang menyebabkan si Petrus sadar dosanya, bertobat, dan dia tidak kesal. Nah, berbanding dengan Yohanes beritahu yang dia dikasihi Tuhan. Murid yang dikasihi 5 kali dalam kitab Yohanes, kalau kamu perasaan itu, dia sebut murid yang dikasihi Tuhan. Dia katakan yang dianya dikasihi Tuhan. Bukan dia yang mengasihi Tuhan, tapi dia definisikan dia dikasihi Tuhan. Ini adalah satu revelation yang luar biasa. Dan ketika dia menulis 1 Yohanes, dia menulis seperti ini. Kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan. Bukan seperti Petrus yang membanggakan diri dia bilang, saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Kalau semua tinggalkan dia, saya akan bersama dengan Tuhan walaupun saya harus mati. Tapi Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kau sudah menyangkal saya 3 kali. Jadi orang yang bangga dengan kasih dia kepada Tuhan gagal. Nah, tapi orang yang bangga akan kasih Yesus kepada dia bertahan sampai akhir. Masih ingat lagi siapakah yang bersama Yesus sehingga di kayu salib, di kaki salib Yesus? Yohanes dan ibu dia, Maria ibu Yesus. 2 orang ini yang bertahan sampai tidak menyangkal Yesus, dia lari. Kan? Bukan karena dia kuat, tapi karena dia tahu Tuhan Yesus mengasihi dia. Ya saudaraku, dasar kita untuk menghadapi tahun baru ini adalah kasih Tuhan kepada Anda dan saya. Kan? Jangan risau tentang kasih kita kepada sesama ataupun kasih kita kepada Tuhan. Bila kita sadar bahwa Tuhan mengasihi kita, kita terima kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Firman mengatakan barang siapa yang menerima kelimpahan kasih karunia, the love, dalam bahasa Inggris loving kindness, tapi sebenarnya lebih tepat ialah grace, kasih karunia, dan anugerah kebenaran itu akan hidup berkuasa. Kita menerima kasih Tuhan, kita bilang Tuhan terima kasih karena mengasihi, terima. Kita tidak sadar kita akan melimpah, kita akan tumpah, kita akan mengalir dari diri kita kasih. Kita tidak dapat mengasihi sama kita sebelum kita terima kasih Tuhan kepada kita. So mengapa kalau kita lihat dalam firman Tuhan oleh Yohanes, dia katakan yaitu kasih Tuhan kepada dia. Perintah Tuhan ialah supaya kita terima kasih Tuhan dan supaya kita boleh mengasihi sesama. Lalu perjanjian lama, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasih sesama. Tapi kalau dalam perjanjian baru, saya katakan dalam zaman anugerah ini, kita terima kasih Tuhan, kita terima segala kasih Tuhan pada kita sehingga kita boleh mengasihi sesama. Amin. Jadi don't worry bagaimana kita boleh mengasihi. Tuhan akan beri kita kelimpahan itu. Berarti pertama-tama kita harus terima kasih itu dalam hidup kita. Amin. Jadi mengasihi bukan lagi satu obligasi untuk mendapat perkenan Tuhan bagi kita. Tapi mengasihi adalah outcome, kesan daripada kasih Tuhan kepada kita. Jadi bukan lagi satu yang saya mengasihi supaya, tidak. Saya mengasihi karena Yesus mengasihi saya. Jadi pada hari ini saya membawa kita satu lagi topik berkenaan dengan kasih, tapi merujuk kepada satu, kalau bilang konsep boleh juga, tapi satu jenama, satu panggilan yang diberikan kepada Tuhan. Kan? Kamu tahu bahwa Tuhan disebut dalam perjanjian lama dan perjanjian baru dalam banyak nama. Saya katakan banyak nama sih maksudnya yang maha kuasa, kan? Yang Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh, kan? Tuhan yang hadir di situ, Jehovah Shalom, dan banyak lagi, Elohim dan sebagainya, Yahweh. Tapi kalau kita lihat perjanjian lama, perjanjian baru, bukan perjanjian baru saja, perjanjian lama dan perjanjian baru, terutamanya dalam tulisan Alkitab yang ditulis oleh Daud sendiri dalam Mazmur, merujuk kepada Tuhan sebagai gembala, shepherd dalam bahasa Inggris, shepherd, gembala. Kan? Kita tahu dalam konsep gembala ini ada berbagai jenis gembala.
Ada gembala yang suka pukul demi domba. Dia guna kuku besi dan sebagainya. Tapi gembala yang digambarkan, yang kita lihat pada hari ini, yaitu berkenaan dengan kasih Tuhan pada Anda dan saya, adalah sesuatu yang luar biasa. Dan saya mau jemaat Tuhan supaya kita menjadi domba. Kan? Menjadi domba. Kita menjadi domba. Apabila kita menjadi domba kepada gembala yang satu-satunya ini, tempat kita dan dimanapun kita berada dan dimanapun posisi kita, masa kita, Tuhan sudah berikan tempat yang tepat. Amin. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 6. Ini merupakan dasar yang saya mau bawa pada jemaat Tuhan untuk lihat di mana gembala ini wujud. Berkenaan dengan domba-dombanya, berkaitan dengan domba-dombanya. Dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 6 ada panjang, saya mau baca ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan? Siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara-saudara, saya baca ayat yang ke-6. Ini berbicara tentang Yesus Kristus. Amin. Yesus telah mengambil semua yang sifatnya layak kita terima sebagai hukuman, sebagai balasan, sebagai hukum. Saya sebut ini karena selalu orang bilang hukum karma. Hukum karma. Kan? Apa yang kau buat kau akan dapat balik. Apa yang kau buat jahat kau akan dapat balas balik. Malah itu menjadi satu tag ataupun dalam sebelah tagnya, satu macam pemancing view kan, untuk YouTube kan, instant karma dia bilang semua kan. Nah, saya beritahu kita, kalau tanpa Yesus itu memang berlaku. Tapi bagi kita yang menerima Yesus, kita tahu bahwa semua itu termasuk hukum karma. Yang instan kah, tidak instan kah, sama dan sebagainya, itu diambil oleh Tuhan bagi kita. Dan ini dasar bagi kita untuk percaya. Kita ada dasar untuk percaya dan yakin bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan akan beri. Dan termasuk ini, yaitu ayat yang ke-5 terakhir, dia katakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. So, mengapa kita orang Kristen mempunyai keyakinan, iman, percaya bahwa kita memiliki kesembuhan, kita memiliki pemulihan, kita memiliki orang bilang transformasi dalam hidup Anda dan saya. Malah perkataan yang selalu digunakan untuk istilah-istilah apa yang orang bilang, istilah-istilah kosmetik, rejuvenate, menjadi pulih, mengeluarkan sel-sel baru yang sehat, bukannya sehat tapi muda. Amin. Kenapa? Karena apa yang Yesus telah beri pada Anda dan saya. Oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sama apa? Kenapa kita ambil perjamuan kudus? Dalam perjamuan kudus kita ingat hal ini. Karena bila kita makan perjamuan kudus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya. Dan mati bukan hanya untuk menyelamatkan roh Anda, tapi Tuhan mau menyelamatkan seluruh hidup Anda, malah tubuh Anda. Tuhan mau memberi kepada Anda dan saya tubuh yang baru. Amin. Tuhan mau selamatkan semuanya. Malah kita tahu bahwa pada waktu akhir zaman orang yang mati akan diberi tubuh yang baru, yang tidak akan orang bilang mengalami kesan penuaan lagi. Nah, bila kita makan perjamuan kudus, kita istiarkan satu hal. Kenapa kematian? Bukan kebangkitan. Karena itu semua vice versa. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh kematian Kristus kita menjadi hidup. Jadi bila kita ingat Yesus mati, kita tahu bahwa seseorang telah mati bagi saya. Seseorang telah dihukum bagi pihak saya.
Nah, ini dasar kepercayaan orang-orang Kristen. Dan firman Tuhan yang ke-6 dia katakan begini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini adalah situasi yang diberi gambaran kepada manusia pada waktu zaman Yesaya, tapi juga zaman kita. Dia katakan ini bahwa kita sekalian, kita semua sesat. Dia merujuk pada orang Israel secara khusus dan juga secara umum bagi kita semua, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Dia katakan begini, seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita tidak ada gembala. Kita adalah domba, perkataan sini ialah sesat. Maksudnya tidak ada yang jaga kita. Amin. Tapi jika kita lihat, perkataan ayat bilur-bilur dan kesembuhan ini dipetik oleh Petrus. Dipetik oleh Petrus di dalam pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Coba kita lihat ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Dia petik yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dan dia cakap tentang gembala yang sesat. Tapi ada satu yang ditulis oleh Petrus, saya percaya dengan wahyu dan ada hikmat daripada Roh Kudus untuk menyatakan kebenaran ini. Dia katakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ini dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Jadi dua hal ini diulang semua di perjanjian baru dalam surat Petrus merujuk kepada bilur-bilur. Dan saya mau jemaat Tuhan, mari kita ambil ini sebagai satu janji Bapa. Klaim yang kita boleh dituntut di hadapan Tuhan bahwa kita boleh memiliki kesembuhan karena bilur-bilur Yesus. Amin. Dia katakan sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Nah, itu ditulis dalam Yesaya kan? Dia titik sana. Dia tidak tulis apa kesudahannya. Tetapi Petrus menulis, kemudian dia katakan begini dalam perjanjian baru, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Dia katakan sini, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Inilah gembala kita. Inilah keadaan kita. Dan kita telah kembali kepada gembala. Kenapa? Karena apa yang Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib. Nah, saudaraku, mungkin kamu katakan begini, yang kedua, kamu katakan bahwa tiada peranan kita hanya percaya saja. Tapi dalam ayat ini firman Tuhan mengatakan bahwa sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Jadi kita yang kembali kepada gembala. Saudara, pada hari ini kita belajar sedikit bahasa Greek, boleh kan? Bahasa Greek. Tentang bahasa Greek. Jika kita lihat dalam bahasa Greek, ini sebenarnya ditulis di 1 Petrus ini ditulis dalam bahasa Yunani ya, Greek kan? Bahasa Yunani kaya dengan tata bahasa dia. Dia tidak ditulis demikian rupa tanpa memberikan satu signifikan yang tepat. Oke? Berkaitan dengan masa ataupun dari segi hierarki ataupun dari segi ketepatan dari segi bahasa. Kamu tahu bahasa Melayu ada dua ayat yang kita belajar, ada dua jenis ayat yang kita belajar di tingkatan 1 atau di tahun mungkin di sekolah sudah belajar, yaitu dipanggil ayat pasif dan ayat aktif. Masih ingat lagi? Kalau ayat pasif aktif ialah Ali menendang bola. Persoalan saya, Ali menendang bola kan? Nah, tapi kalau ayat pasif ialah bola ditendang oleh Ali. Jadi dia punya fokus tadi ialah Ali yang menendang. Nah, tapi bila jadi pasif, dia fokusnya bukan Ali, tapi bola ditendang oleh Ali. Dalam ayat ini sebenarnya dia merupakan ayat pasif. Kita bukan kembali kepada Tuhan, tapi kita dikembalikan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oleh karena Yesus kita dikembalikan kepada Bapa. Jadi bersama dengan saya. Nanti orang bilang, itu benar-benar ada peranan kita harus kembali kepada Bapa kan? Kita harus balik kepada Bapa. Masih ingat lagi kalau ada orang yang bersaksi kan bilang, saya telah menemui Tuhan Yesus pada tahun 1987 ketika itu saya di sekitar 5 saya telah menemukan Yesus. Sebenarnya saya mau tanya, saya kan sesat. Yesuskah kamu? Bukan kamu menemukan Yesus, Yesus yang menemukan kamu. Betul tidak? Jadi sebenarnya Tuhan Yesus yang menemukan kamu. Penutua, jangan cakap saja. Coba buktikan bahwa Yesus yang menemukan saya.
Saya diselamatkan bukan karena saya bertobat, tapi Tuhan Yesus, ya memang saya bertobat lah, tapi bukan karena saya datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada saya. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 15. Inilah gembala kita yang mengasihi kita. Dan ini yang Tuhan lakukan bukan hanya pada waktu kita sebelum kita bertobat. Karena kita tahu kasih Tuhan luar biasa, bukan? Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya bukan karena kita benar. Malah Tuhan Yesus mati untuk Anda dan saya ketika kita masih berdosa. Dia cakap bilang, Dennis saya mati untuk kamu. Dia bilang, waktu itu dia putuskan untuk mati untuk saya. Waktu itu saya belum lagi orang benar. Malah saya belum lahir lagi mungkin. Dan dia tahu saya ini orang berdosa. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita lihat dalam Lukas 15 ayat 4 sampai 7, agak panjang tapi saya mau baca juga. Oke, dan saya mau ini menjadi ayat hafalan ataupun satu peristiwa hafalan untuk Anda dan saya untuk melihat betapa gembala yang melakukan semuanya bagi Anda dan saya. Amin. Yesus membenarkan kita. Oleh kematian di kayu salib, Petrus mengatakan supaya kita hidup oleh kebenaran. Dan bukan hanya itu saja, tapi kita boleh layak menerima mukjizat kesembuhan karena bilu-bilu Yesus. Karena bukan apa yang kita buat, tapi apa yang gembala buat dengan Anda dan saya. Dalam ayat 4 firman Tuhan mengatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, dengar baik-baik ini. Demikian juga dia katakan, aku berkata kepada ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudaraku, lihat ini. Perumpamaan ini berbicara tentang pertobatan. Bagaimana kita punya perspektif tentang pertobatan? Seperti yang saya katakan tadi, saya bertobat pada tahun 1987. Saya menemukan cahaya itu pada waktu itu. Banyak kita tidak pernah menemukan, kita yang ditemukan. Amin. Kalau kita lihat dalam cerita ilustrasi ini, sebenarnya dia macam satu cerita yang orang bilang bukan trik lah, tapi satu yang perlu kita paham untuk mengerti. Karena sebenarnya dalam situasi yang sedang berlaku ini tidak ada gembala, saya beritahu. Tidak ada gembala yang begitu cukup waras untuk meninggalkan 99 untuk cari yang jagal ini satu ekor ini. Dia tidak akan korbankan 99 ini untuk dapatkan yang ini. Dia tinggalkan yang 99 tanpa jagaan untuk menselamatkan yang satu ini. Soalnya tidak ada gembala di dunia ini yang akan melakukan hal sedemikian. Kecuali saya tidak tahu lah, mungkin ada sesuatu yang luar biasa kan, mungkin cerita Indon kan. Tapi pada dasarnya secara general, secara umum, kan? Kalau ada jagaan 10 ini binatang, dia cakap binatang 10 ini, satu yang hilang, kau tidak akan tinggalkan lah yang 9 itu untuk cari yang satu. Orang tua, tapi saya tinggalkan tidak ada orang jaga. Tapi dalam konteks ini tidak ada. Memang dia tinggalkan. Jadi maksudnya kalau ada orang yang paham ini kan, ada orang yang paham dia katakan begini, jikalau saya itu gembala, maksudnya Tuhan sangat sayang dengan saya, sehingga sanggup korbankan yang lain untuk saya. Beri paham dengan saya lah. Sebenarnya situasi ini, cerita ini, ilustrasi ini atau perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan kepada orang-orang kebanyakan. Kalau kita baca dalam konteks pasal yang ke Lukas 15 ini, kalau kita tengok konteks Lukas 15 ini, sebelum Yesus berada menceritakan perumpamaan ini, dia pada suatu tempat, di audiens dia lebih elit, golongan agamawi. Tetapi bila dia keluar dari, dia tidak bagi perumpamaan ini. Tapi bila dia keluar dari kumpulan itu dan firman Tuhan mengatakan, datanglah orang banyak, datanglah pemungut cukai, datanglah orang-orang yang peminta sedekah dan sebagainya, datang kepada dia, baru dia bagi ini
perumpamaan. Maksudnya apa? Dia value orang-orang yang hilang ini lebih daripada orang-orang yang mereka anggap mereka ini tidak perlu penyelamat. Sebenarnya ini adalah satu ilustrasi yang menggambarkan tentang kasih Yesus yang luar biasa. Dan yang sangat-sangat istimewa dalam cerita ini adalah tentang domba yang hilang ini. Domba itu hilang, lari, kemudian sesat. Bukan domba itu, kalau kita punya konsep pertobatan bagi kita, kebanyakan orang Kristen, saya katakan kebanyakan orang Kristen, kita harus berubah ini. Sekarang dalam zaman anugerah, dalam kasih karunia, dalam Yesus, pertobatan bukanlah seperti yang kebanyakan orang Kristen pikir. Bahwa itu domba yang dia dia masuk dalam mungkin digaungkan, mungkin diduri kalau luka-luka, binatang buas dan sebagainya. Bilang, alamak, apa yang saya buat di sini? Dia bilang, apa yang saya buat di sini? Kalau pas saya buat sini bagus, saya pulang lah. Oh, oke, saya pulang. Gembala, terimalah saya pulang ke kandang balik ini. Nah, itu kita punya konsep pertobatan. Tapi sebenarnya dalam ilustrasi ini tidak pernah tentang domba. Domba itu masih di sana sesat. Malah dia tidak boleh berbuat apa-apa. Dia tidak boleh selamatkan diri dia. Yang tinggalkan 99 yang lain itu adalah gembala. Yang pergi mencari itu adalah gembala. Yang menemukan itu adalah gembala. Yang jumpa itu gembala. Yang angkat itu dan angkat di bahunya adalah gembala. Yang bawa pulang adalah gembala. Dan yang bersukacita adalah gembala. Malah dia bilang, panggil tetangga-tetangga saya. Terus kemudian Yesus beritahu, inilah demikian juga ada sukacita di surga pada seorang bertobat, seorang saya. Bagaimana seorang bertobat? Sekarang kita jelas bahwa pertobatan bukanlah tentang saya, tapi tentang Yesus yang turun dari surga. Dia mengorbankan segala-galanya, tinggalkan segala-galanya, malah trade in semua apa yang dia miliki untuk dapatkan Anda dan saya. Termasuk kematian, bilur-bilurnya, darahnya tertumpah dengan saya. Inilah kasih gembala. Saudaraku, inilah kekuatan kita untuk melangkah di tahun 2023 ini. Dengan ada seorang gembala yang bukan hanya berjalan di belakang, di depan, tapi bersama di dalam Anda dan saya. Dan saya mau bawa Anda dan saya untuk melihat satu ayat firman Tuhan yang sungguh luar biasa yang terdapat dalam Mazmur. Boleh? Nah, saya percaya kamu tahu di mana itu ayat itu. Yaitu di dalam Mazmur 23. Firman Tuhan mengatakan begini, saya baca ini panjang sedikit sampai ayat yang ke-6, saya mau baca juga. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan saya beritahu kamu siapa? Semua perkataan iya, yaitu gembala yang baik. Pertama-tama apa yang dia buat, dia katakan adalah dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing, tengok. Ia membaringkan, maksudnya bagi kita rest. Dia bagi kita rest. Saya bilang tahun 2003 ini lebih satu lagi setahun yang stres. Orang-orang di luar sana betul itu stres. Tapi bagi kita yang satu kesempatan, Tuhan membagi kita rest. Baring atau tidur adalah bicara tentang ketenangan. Amin. Membaringkan dan bukannya tempat yang biasa-biasa saja, tapi dia katakan sih di padang yang berumput hijau. Kemudian ia membimbing. Kamu tahu Tuhan sedang membimbing Anda dan saya. Orang bilang dia sejauh doa. Sebenarnya Tuhan bukan sejauh doa. Dia ada bersama dengan Anda dan saya. Kamu tahu bagaimana domba berdoa? Kamu dengar orang berdoa, dia tuh pandai berdoa nih. Jangan bagi dia berdoa, tapi pun dia baru kena baptis. Ada sudah kita baru kena baptis ini. Kamu tahu bagaimana kambing berdoa? Domba berdoa? Embek. Siapa yang paham itu? Saya beritahu kamu, ketika Anda mengeluh, saya tidak tahu keluhan kamu, suara kamu kah, ataupun mungkin kamu ramai saja. Aduh ini. Tuhan tahu, Tuhan dengar. Kamu tahu apa konsep gembala? Saya katakan konsepnya bukan gembala, ini kebenaran ini. Apa itu gembala buat dengan Anda dan saya? Tuhan sangat sayang dengan Anda dan saya. Amin. Luar biasa, kenal kamu, dia tahu apa yang harus dia buat. Dia membaringkan, dia membimbing dia ke air yang tenang, malah dia menyegarkan. Kamu bilang, be realistic.
kita yang masih hidup dalam dunia, kita masih mengalami impact kesan sini dalam hidup Anda dan hidup kita. Dari segi macam baru-baru ini berlaku kontaminat air, malah sudah sampai di daerah-daerah lain juga. Ada jangkitan kuman dalam air. Yang kami ini soalnya dia bawah umur yang kena. Kita yang sudah dewasa agak sedikit imun, tapi anak-anak kecil kasihan. Jadi bisa muntah-muntah dan juga mungkin berak-berak. Jadi kita kena kesan semuanya. Tapi saudara Tuhan mengatakan dia menyegarkan Anda dan saya. Tuhan mau memulihkan Anda, Tuhan mau menyembuhkan Anda dan saya. Tuhan mau menjaga dan melindungi anak-anak kita. Amin. Keadaan ekonomi dunia memang berimpact pada negara kita. Macam harga sawit lah. Mau tidak harga sawit ditentukan oleh kerajaan? Tidak. Harga sawit ditentukan oleh kerajaan-kerajaan di dunia ini. Ada ketika dia naik. Kenapa dia naik? Karena Indon tidak mau ekspor keluar. Bila Indon tidak mau ekspor keluar, orang terpaksa minta banyak daripada Malaysia. Bila banyak minta dari Malaysia boleh kasih naik sedikit harga lah. Tapi bila Indon kasih keluar juga sawit dia ekspor juga. Jadi banyak penawaran di luar sana, termasuk Indon dan Malaysia, harga sawit makin rendah karena makin banyak sawit. Kan? Oke, yang tidak paham ekonomi begini. Kalau satu saja barang kan ada dua pelanggan. Dia bilang saya mau ini toke. Oke, siapa di antara kamu yang beli paling mahal beli bayar saya kasih. Jadi harga dia akan naik. Jadi 10 ringgit, 20 ringgit, 30 ringgit, lama-lama jadi apa? 100 ringgit ini satu barang 100 ringgit. Yang satu bilang oke, alhamdulillah 100 ringgit. Tapi kalau ini banyak, 10 sini ada 2 orang saja yang mau minta. Karena banyak penawaran. Terus dia bilang oke, bah, saya ambil lah. Saya jual murah-murah, 10 ringgit. Saya bilang 10 ringgit, oke. Saya di tempat lain lah, ada yang lain pun ada jual. Tidak, berapa kamu mau saksi? Saya jangan, mau ambil 9 ringgit lah. Tidak, saya kasih kau 9 ringgit lah. Tidak, kasih kurang lagi tuh, oke. Oke lah, ambillah 2 ringgit. Kamu nampakkan dia punya ini. Jadi kita masih menerima kesan sekeliling, global, peperangan dan sebagainya, penyakit dan sebagainya. Macam saya punya order di Shopee. I'm sorry, dia email. Due to the current situation COVID, barang lambat sampai. Saudaraku, Tuhan mau menyegarkan kita. Pada waktu tertentu kita terlampau penat dalam pekerjaan kita. Tuhan mau segarkan kita. Kita penat, kita boring, kita orang istilah burn out. Tuhan mau kasih segar kita. Semua perkataan dia katakan sini, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun. Nah tengok, perkataan menuntun saya suka ini, karena Tuhan akan menuntun kamu untuk membuat keputusan yang tepat, menuntun kamu di jalan yang benar. Bukannya jalan benar sih merujuk kepada kebenaran. Kita sudah orang benar, tapi maksudnya sini ialah keputusan tepat yang kita ambil. Mau beli tidak mau beli, mau melabur tidak mau melabur, kan? Iya atau tidak, atau tunggu, kan? Jadi Tuhan akan memberi kita. Dia akan menuntun kita, akan bimbing kita. Saudaraku, kamu tahu bahwa gembala kita ini luar biasa. Dia menyediakan segala-galanya. Terus kamu orang bilang, ayat penatua, stop. Tunggu ayat 4. Dia bilang, sekalipun aku berjalan, kan, di lembah kekelaman. Nah tuh, ketika jalan di lembah kekelaman, saudaraku, jika kita lihat daripada ayat 1 sampai ayat yang ketiga, semua perkataan ia membimbing, ia menuntun, ia menyegarkan. Betul tidak? Nah, sebagai orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, kadang-kadang kita jajal sebagai nakal-nakal sedikit sebagai domba. Kadang-kadang kita buat urusan sendiri. Bukan Tuhan bawa kamu ke lembah kekelaman, tidak. Tapi Daud sendiri mengatakan, walaupun aku berjalan, maksudnya dia buat urusan yang salah. Tuhan tidak mau dia mau menuntun dia di jalan yang benar. Tapi dia buat urusan juga yang sini, kan kita tahu Daud pernah buat kesalahan, kan? Daud pernah membunuh, kamu tahu gak? Daud pernah berzina. Tapi sekarang kan Tuhan bilang Daud adalah after my own heart. Dia bilang. Tuhan sangat sayang dengan Daud. Kenapa? Bukan karena Daud baik, tapi Daud tahu Tuhan mengasihi dia, walaupun dia tidak sempurna. Kamu tahu tak bahwa kasih itu kamu yakin orang itu mengasihi kamu secara jujur dan ikhlas dan betul-betul mengasihi kamu dengan tulus. Hanya bila dia tahu siapa kamu. Waktu baru bercinta, kita hanya timbulkan ataupun persembahkan diri kita yang baik-baik saja. Dan memang besok hati kita kan yang baik-baik saja.
Tapi sebelum kita dapat expose pada dia apa yang kelemahan kita tidak akan pasti bahwa dia putus sayang dengan kita. Tapi bila kita sudah expose pada dia bahwa this is me, kan kelemahan kita, kekurangan kita, tapi dia bilang I still love you, itu betul-betul. Daud tahu bahwa Tuhan mengasihi dia bukan hanya waktu dia baik. Pada waktu dia melawan Goliat, pada waktu dia setia ketika dia memuji Tuhan, ketika dia setia bersama Tuhan, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia tahu Tuhan masih sayang dengan dia walaupun dia pernah jadi pembunuh. Dia pernah berzina. Dia membunuh seorang pribadi bernama Uria. Uria adalah sebenarnya suami kepada Batseba yang akhirnya dia kawini. Oleh karena dia suka Batseba, dia perintahkan supaya Uria adalah salah seorang panglima tentara. Dia katakan kepada dia punya jenderal, kasih letak si Uria paling depan dia. Kamu tahu bahwa dalam peperangan zaman dahulu yang depan itu ialah pohon-pohon, itu bidak-bidak. Memang mati dulu. Jadi kalau bertemu kan tentara dulu kayak style lah, bukan sekarang pakai drone, pakai peluru berpandu dan sebagainya. Jadi bila bertemu, Uria meninggal. Uria mati karena peperangan, tapi atas taktik ataupun arahan daripada Daud. Dan Tuhan anggap itu sebagai membunuh. Daud membunuh. Kemudian bila dia sudah mati, dia ambil Batseba jadi istri dia. Sebelum dia mengambil Batseba sebagai istri, dia sudah tidur dengan Batseba. Jadi di satu yang sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi justru dalam keadaan dia sudah expose setiap kelemahan, Daud masih sadar yang Tuhan masih sayang dengan dia. Daud adalah orang di perjanjian lama yang sedar akan kasih karunia Tuhan. Sedangkan ramai kita yang di zaman perjanjian baru ini bukannya tidak sadar kasih karunia, tapi yang lebih percaya pada hukuman. Daud memiliki minda kasih karunia di perjanjian lama. Mari kita di zaman kasih karunia ini memiliki minda yang sama. Sedangkan kalau zaman ini masih ada orang berminda pada hukum Taurat pada zaman dahulu punya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, walaupun engkau berjalan, kau sendiri yang buat keputusan, kau buat keputusan yang salah, berjalan di lembah kekelaman, firman Tuhan mengatakan di situ dia katakan, aku tidak tahu bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudaraku, ini adalah kasih gembala. Bukan karena kita sempurna, tapi waktu kita tidak sempurna, malah kita buat keputusan yang salah. Di situ Daud nampak bahwa Tuhan masih bersama dengan dia, dengan gada dan gembala, dengan gada dan tongkat. Kamu tahu apa itu? Untuk apa itu? Untuk gada sama tongkat itu. Karena lembah kekelaman, gelap, kamu sesat, kamu tidak tahu apa yang harus kamu buat. Tapi apabila kamu dengar tongkat itu, tongkat gembala, kamu akan dipimpin untuk menuju ke arah bunyi tersebut. Gembala yang mengasihi Anda. Saudara, jangan risau. Kadang-kadang kita buat kesalahan. Kadang-kadang mungkin pasangan kita, mungkin di kalangan kita, saudara kita yang percaya pada Tuhan, jangan risau. Tuhan pasti akan mengembalakan dia, mengembalakan kita. Amin. Itu keyakinan Daud. Dan firman Tuhan mengatakan, tongkat itulah menghibur aku, sebab engkau menyediakan hidangan. Ini yang luar biasa. Saya mau ambil ini, aplikasikan betul di tahun 2003 ini. Firman Tuhan mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dan dengan minyak piraku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Saya suka ada ayat indah ini. Dia katakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sampai tahun 2022 saja. Tidak. Firman Tuhan mengatakan seumur hidupku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Satu yang luar biasa Allah, beza dengan Daud dengan kita. Dia kena pergi baik Allah di rumah Tuhan. Tapi sekarang tidak. Bapa di sorga dalam Yesus yang tinggal dalam kita. Dan inilah baik Allah. Amin. Ada satu yang luar biasa ayat ini. Dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kan kamu tahu lawan kamu selalunya mau melihat kamu suffer, betul tidak? Musuh kamu mau melihat kekurangan, musuh kamu melihat kamu kerugian, musuh mau melihat kamu kelaparan, musuh mau melihat kamu dalam keadaan meminta-minta. Tapi Tuhan mengatakan, oleh karena Tuhanlah gembalaku, Dia menyediakan hidangan. Kamu tahu bukan makanan, hidangan. Maksudnya spread.
buffet. Mungkin lebih hebat dari itu. Bukan dia katakan dia menyediakan makanan, mie goreng, kondomen, saus hanyut. Tidak, bukan satu saja. Dia katakan hidangan. Ini bersama dengan saya. Tuhan menyediakan kita dengan berlimpah-limpah dan di hadapan lawan kita. Sehingga lawan kita menggaruk, saya sudah kutuk dia, saya sudah kasih rugi dia, saya sudah tipu dia, saya sudah bagi dia supaya dia jatuh. Dan kenapa masih ada makanan? Karena Tuhan adalah gembala kita. Amin. Saya tutup dengan itu ayat firman Tuhan. Boleh? Boleh saya tutup sudah? Haleluya. Mari kita lihat dalam Yohanes ayat 10. Pasal 10. Haleluya. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Yohanes 10 dan ayat 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini pekerjaan pencuri. Ini pekerjaan iblis. Dia memang mencuri, memusnahkan, malah membinasakan. Firman Tuhan mengatakan, aku datang, Yesus datang, gembala kita, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Amin. Jikalau kita mengalami, kalau orang percaya, kita akan mengalami hal yang sebaliknya dari ayat firman Tuhan ini, itu tidak selaras dengan apa yang tujuan Tuhan datang pada Anda dan saya. Dan seperti hari ini Tuhan katakan, dia datang pada kita. Aku datang supaya kita beroleh hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat binatang-binatang, melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14. Sekali lagi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku berikan nyawaku untuk menerimanya kembali, dan tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Firman Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengar suaranya. Saudara-saudaraku, apa yang saya sampaikan pada hari ini, dasar kasih gembala untuk kita menghadapi tahun 2023 ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberi kesan kepada mereka yang mendengar. Amin. Karena anak-anak saya percaya begitu, karena Anda dan saya memiliki satu gembala, yaitu Yesus sendiri. Dan dia memberikan kepada kita yang terbaik. Sebelum dia beri yang lain, dia beri yang terbaik kepada Anda dan saya. Dan jika dia beri yang terbaik ini, bagaimana mungkin dia tidak beri yang lain, yaitu nyawanya. Jika Yesus mati untuk Anda dan saya, bagaimana mungkin dia tidak beri kesembuhan? Jika Yesus mati untuk Anda dan saya, gembala kita, bagaimana mungkin dia tidak akan memberikan Anda berkat? Jika Yesus mati untuk Anda dan saya, bagaimana mungkin Tuhan tidak memberikan kepada kamu apa yang kamu ingin terjadi pada tahun 2023 bagimu dan keluargamu? Amin. Yesus adalah gembala yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga,